Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Real Al-Rasyid. Saya dari kelas MA18B3, NIM saya 111811528. Pelajaran bank dan lembaga keuangan. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS dari pelajaran bank dan lembaga keuangan. Lanjut ke nomor 1, yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nomor 2, pentingnya menjaga kesehatan bank bertujuan agar nasabah tetap memberikan kepercayaan kepada bank dan bank yang bersangkutan. Suatu bank besar yang mengalami kebangkrutan dapat menyebabkan penarikan dana secara tiba-tiba kepada bank yang lainnya. Nomor 3, kesehatan bank perlu dijaga berdasarkan konsep Bank Indonesia karena sebagai pembentuk suatu kepercayaan nasabah. Nomor 4, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Lanjut ke nomor 5, yaitu perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional memengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A, diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. Kemudian nomor 6, jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread base semakin mengecil. Bahkan cenderung negatif spread bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Dalam prakteknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan yaitu kiriman uang berupa transfer, clearing, inkaso, kartu kredit, dan lain-lain. Kemudian nomor 7, penggunaan dana bank untuk dua prioritas pertama adalah dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasional bank sehari-hari, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Cadangan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari 1 tahun. Cadangan sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan. Penyaluran kredit dilakukan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. Investment merupakan penanaman dana dalam surat berharga jangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Lanjut ke nomor 8, aktiva produktif adalah investasi penghasilan pendapatan yang memberi keuntungan yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Uang yang disimpan dalam rekening bank yang mengandung bunga, berinvestasi pada saham, obligasi yang memberikan keuntungan, serta properti yang disewakan dan menghasilkan pendapatan dapat dikategorikan sebagai aktiva produktif. Aktiva non-produktif adalah aset yang tidak menghasilkan pengembalian. Ini termasuk uang yang diinvestasikan dalam rekening bank yang tidak berbunga, serta real estate atau properti lainnya yang tidak menghasilkan pendapatan atau mendapatkan nilai dari waktu ke waktu. Kemudian nomor 9, Asset Liability Management atau ALMA merupakan proses siklus PDCA, Plan, TO, Check and Action terhadap pengumpulan, proses analisis, laporan, dan penetapan strategi pengelolaan aset dan kewajiban dengan tujuan mengeliminasi risiko-risiko yang
ada untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian jawaban terakhir yaitu nomor 10. Komponen dalam menentukan suku bunga kredit yaitu total biaya dana atau cost of fund, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reserve requirement RR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian biaya operasi. Dalam melakukan kegiatan, setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang ditanggung bank sebagai biaya operasi. Kemudian cadangan risiko kredit merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko yang tidak terbayar. Kemudian laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Kemudian pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.